Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hibatur Rahman Aufa Ahnaf dengan NIM 1240 3021 04 0069. Di sini saya akan menjelaskan makalah saya untuk tugas akhir mata kuliah Filsafat Agama. Makalah saya berjudul Macam-macam Paham Ketuhanan. Apa sih paham ketuhanan? Mungkin saya akan sedikit membacakan makalah dan juga sedikit menjelaskan apa yang saya pahami mengenai paham ketuhanan ini. Di kajian filsafat agama, paham ketuhanan itu merupakan konsep yang menjelaskan bagaimana manusia memahami, meyakini, dan memaknai keberadaan Tuhan atau kekuatan tertinggi dalam kehidupannya. Paham ketuhanan tidak hanya berkaitan dengan kepercayaan semata, tapi juga mencakup cara berpikir manusia dalam menjelaskan hubungan antara dirinya dengan suatu yang dianggap memiliki kekuatan atau kekuasaan mutlak. Umumnya paham ketuhanan tuh bisa diartiin sebagai bentuk keyakinan manusia terhadap adanya kekuatan gaib atau Tuhan yang mengatur alam semesta. Keyakinan ini muncul dari kesadaran manusia akan keterbatasannya serta adanya fenomena alam yang tidak dapat dijelaskan secara sederhana. Maka dari itu, manusia berusaha mencari penjelasan melalui konsep-konsep ketuhanan. Pak Harun Nasution sendiri punya pendapat mengenai paham ketuhanan ini. Beliau bilang kalau kepercayaan terhadap Tuhan muncul dari kesadaran manusia akan adanya kekuatan di luar dirinya yang tidak dapat dijelaskan secara sederhana. Hal ini nunjukin kalau paham ketuhanan merupakan bagian dari usaha manusia untuk memahami keberadaan sesuatu yang dianggap memiliki kekuasaan. Itu pendapat Pak Harun Nasution. Sedangkan Prof. Amsal sendiri berbeda dengan Pak Harun Nasution. Pak Amsal berpendapat kalau agama dan kepercayaan terhadap Tuhan merupakan hasil refleksi manusia terhadap realitas yang dihadapinya. Dengan demikian, paham ketuhanan tidak hanya bersifat dogmatis, tapi juga merupakan hasil dari proses berpikir manusia yang mendalam. Itu kata Prof. Amsal. Kemudian, paham ketuhanan ini muncul dan terbagi-bagi. Ada 4 konsep paham ketuhanan yang pada mulanya, kalau saya mengutip karyanya Karen Armstrong di Sejarah Tuhan, pada mulanya manusia itu memiliki paham bahwa ada satu Tuhan, di mana Tuhan itu diartikan sebagai Tuhan langit atau keberadaan yang tak terjangkau. Dia ada di atas sana dan tidak dapat dijangkau. Itu paham mengenai konsep Tuhan pada orang masa lampau. Kemudian mengalami degradasi makna karena zaman semakin berkembang. Dibahaslah di sini ada 4 konsep yang menjelaskan paham ketuhanan, yaitu dinamisme, animisme, politeisme, dan juga monoteisme. Masuk ke degradasi makna mengenai Tuhan, berlanjut ke konsep dinamisme. Sebentar. Dinamisme sendiri itu merupakan kepercayaan bahwa benda-benda tertentu punya kekuatan gaib yang dapat mengaruhi kehidupan manusia. Benda seperti batu, pohon, air, atau benda pusaka yang dipercaya memiliki daya atau kekuatan tertentu yang dapat membawa keberuntungan maupun bencana. Kepercayaan dinamisme ini muncul karena manusia melihat adanya pengaruh tertentu dari benda-benda tersebut meskipun tidak dapat dijelaskan secara rasional. Karena Tuhan sendiri mungkin pada pemahaman orang-orang zaman lampau, mereka sulit menjelaskan mengenai Tuhan dan akhirnya mereka menghilangkan hal-hal rasional dan menyandarkan keberadaan Tuhan terhadap benda-benda sakral. Di Indonesia kita tahunya hal-hal yang atau benda-benda yang mempunyai kekuatan gaib seperti keris yang katanya sudah ditanami roh leluhur atau semacamnya. Nah, kemudian
Setelah paham dinamisme, berangkat ke paham animisme yang menyatakan kalau kepercayaan setiap makhluk, bahkan benda mati, punya roh atau jiwa. Nah, dalam pandangan ini roh dianggap sebagai sesuatu yang menghidupkan dan mengaruhi perilaku makhluk tersebut. Kepercayaan terhadap roh ini juga meluas pada roh nenek moyang yang diyakini masih memiliki pengaruh terhadap kehidupan manusia yang hidup. Nah, kalau tadi kita melihat pandangan dinamisme bahwa dinamisme menyandarkan keberadaan Tuhan atau Tuhan itu sendiri pada benda-benda yang dianggap sakral seperti pohon, air, benda-benda pusaka dan lain-lain. Nah, di sini muncul degradasi makna lagi mengenai Tuhan. Sebenarnya berarti yang bisa kita anggap Tuhan itu bukan bendanya, melainkan hal-hal yang berada di dalam benda-benda tersebut, yaitu ruh-ruhnya. Salah satunya ruh nenek moyang yang mungkin terdapat dalam benda pusaka atau satu pohon atau satu gunung yang didiami oleh ruh nenek moyang. Nah, dari situ paham animisme ingin menjelaskan bahwa Tuhan itu atau hal-hal yang memiliki kekuatan luar biasa atau seperti benda-benda yang memiliki kekuatan luar biasa itu berasal dari sumbernya, dan sumbernya yang menduduki benda tersebut adalah ruh. Dan akhirnya degradasi dari dinamisme ke animisme ini menyatakan kalau berarti yang harus disembah adalah ruh yang menyinggahi benda tersebut. Kemudian dari paham animisme berkembanglah politeis, yaitu paham yang muncul sebagai perkembangan dari bentuk kepercayaan sebelumnya. Kalau di dinamisme kekuatan gaib itu melekat pada benda dan animisme kekuatan tersebut berbentuk ruh, maka di politeis kekuatan-kekuatan tersebut mulai dipersonifikasikan menjadi sosok Tuhan yang memiliki karakter dan kehendak. Hal ini menunjukkan adanya perkembangan dalam cara berpikir manusia yang semakin kompleks dalam memahami kekuatan di luar dirinya. Pandangan Pak Harun sendiri mengenai politeis itu tahap lanjutan dari perkembangan kepercayaan manusia, di mana manusia mulai menyusun dan mengelompokkan kekuatan-kekuatan gaib ke dalam sistem yang lebih teratur. Dengan demikian, politeis tidak hanya sekedar kepercayaan, tetapi juga mencerminkan usaha manusia dalam menstrukturkannya pemahaman tentang dunia. Kalau praktiknya itu biasanya ada bentuk-bentuk ritualnya dan pemujaan-pemujaan yang dilakuin ke masing-masing Tuhan. Jadi di sini di pemahaman politeis, karena degradasi makna dari dinamisme dan animisme, Tuhan diartikan ada banyak dan masing-masing dari Tuhan tersebut mengendalikan satu bencana dunia atau hal-hal yang ada di dunia ini. Kalau kita memakai contohnya dewa Yunani, satu dewa dapat mengendalikan suatu materi, contohnya dewa matahari, ada dewa hujan, ada dewa angin, dewa air, dan lain-lain. Nah, dari politeis kemudian karena rasional mungkin semakin digunakan, akhirnya degradasi pun kembali muncul karena adanya pemahaman banyak Tuhan di konsep politeisme. Di sini mulai adanya penolakan kalau Tuhan itu banyak, dan akhirnya muncullah konsep monoteisme yang merupakan paham ketuhanan yang meyakini bahwa hanya ada satu Tuhan yang Maha Esa. Dalam paham ini, Tuhan dipahami sebagai pencipta, pengatur, dan penguasa seluruh alam semesta yang memiliki kekuasaan mutlak dan tidak terbagi. Kalau tadi kita membahas politeis itu Tuhan memiliki tugasnya masing-masing dan Tuhan terbagi-bagi, berarti Tuhan ada banyak. Maka di monoteisme ini meluruskan bahwa Tuhan mengatur seluruh alam semesta, baik gerak maupun diamnya. Monoteisme juga dianggap sebagai perkembangan lebih lanjut dari pemikiran manusia tentang Tuhan. Nah, tadi kalau di bukunya Karen Armstrong itu bahwa pada mulanya para manusia ini menganggap bahwa
hanya ada satu Tuhan, dan yaitu keberadaan yang ada di langit, yaitu Tuhan langit. Kemudian beranjak mereka membutuhkan sesosok Tuhan, dan akhirnya mereka menyangkut pautkan Tuhan kepada benda-benda, kemudian ruh-ruh, kemudian dewa-dewa. Akhirnya di pemahaman monoteisme ini, pemahaman manusia mengenai Tuhan kembali lagi ke ada satu Tuhan yang mengatur alam semesta. Pendapat John Hick, monoteis itu merupakan bentuk pemahaman yang lebih filosofis karena melihat Tuhan sebagai realitas tertinggi yang menjadi sumber dari segala sesuatu. Pandangannya John Hick, Tuhan gak lagi dipahami secara terbatas atau terikat pada aspek tertentu seperti dinamisme, animisme, dan politeisme tadi, tapi sebagai satu kesatuan yang absolut dan menyeluruh. Selain monoteisme juga menunjukkan perkembangan cara berpikir manusia yang semakin abstrak. Tuhan tidak lagi dikaitkan dengan benda, roh, atau banyak sosok, melainkan dipahami sebagai sesuatu yang transenden, yaitu berada di luar jangkauan indera manusia. Pemahaman ini menuntut penggunaan akal dan refleksi yang lebih mendalam tentang bagaimana manusia memahami Tuhan. Praktiknya sendiri monoteis itu ada menekankan hubungan yang lebih personal ke diri individu untuk memahami bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan itu satu. Dengan adanya refleksi sang individu mengenai keberadaan Tuhan, maka di situ dia juga dapat meyakini bahwa dunia ini dan pemahaman si individu tersebut berpengaruh pada bentuk nilai-nilai moral dan etika yang lebih terarah dalam kehidupan si individu tersebut. Mungkin itu yang bisa saya rekam dan saya presentasikan, walaupun mungkin saya juga sedikit membaca dan sedikit menyampaikan pemahaman saya di video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.